Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pendengar shaimin shaimat yang berbahagia, hitungan jam atau hari rangkaian ibadah puasa Ramadan tahun ini selama 1 bulan ini disertai dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Islam mengajarkan dalam menyalurkan kegembiraan dan kemenangan melalui 2 jalur atau 2 cara, jalur vertikal dan jalur horizontal. Jalur vertikal dengan mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan jalur horizontal dengan menjalin keakraban sesama umat manusia. Dalam rangka menikmati rasa syukur ini, umat Islam di sekitar Idul Fitri diperintahkan untuk mengumandangkan dan mengagungkan asma Allah dengan membaca atau bacaan takbir, tahmid dan tahlil. Sejak itu pula, salah satu syarat untuk dapat diterimanya ibadah Ramadan harus dilaksanakan bagi yang mampu, yaitu membayar zakat fitrah kepada fakir miskin. Pendengar yang berbahagia, ibadah zakat fitrah merupakan salah satu rangkaian ibadah yang berdimensi sosial. Sedang takbir, tahmid dan tahlil merupakan ibadah yang harus menjiwai segala ibadah yang telah dilaksanakan, termasuk menjiwai pelaksanaan zakat fitrah itu sendiri. Mengapa dan bagaimana kita renungkan isi bacaan takbir, tahmid dan tahlil yang berdasarkan nas yang diterima oleh Umar dan Ibnu Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan milik Allah lah segala puji. Pendengar yang berbahagia, Allah Maha Besar, ya Allahu Akbar. Pernyataan bahwa Allah Maha Besar yang didasari oleh ketulusan hati yang suci menimbulkan kesadaran bahwa semua selain Allah itu kecil. Seluruh alam semesta dengan berbagai rahasia, kehebatan dan kekuatan dahsyatnya hanya masalah kecil saja bagi Allah. Benda-benda kecil yang berwujud atom ternyata menyimpan kekuatan besar, hanya masalah kecil bagi Allah. Teknologi super canggih desain manusia sebagai hasil ilmu pengetahuan yang digali manusia sudah dianggap suatu yang hebat oleh manusia. Bahkan penemuan teknologi canggih dengan berbagai rekayasa untuk memuaskan segala keinginan manusia telah menyebabkan timbulnya arogansi pada diri manusia. Itu semua hanya setitik kecil saja di hadapan kekuasaan Allah yang maha besar. Teknologi canggih buatan manusia tidak dapat menandingi kemahabesaran Allah. Oleh sebab itu, Maha Suci Allah. Selanjutnya, umat manusia harus menyadari dirinya sebagai makhluk yang lemah, bukannya merasa besar dan menyombongkan diri. Kesombongan akan menyebabkan kehancuran. Allah berfirman, wa ammal ladzina istankhafu wastakbaru wa yu'adzibuhullahu 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillah waliyyan wala nasira. Adapun orang yang berenggan untuk menyadari bahwa dirinya sebagai hamba Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.
pemirsa dan pendengar yang berbahagia. Yang kedua, itu tidak ada Tuhan selain Allah. Rangkaian bacaan takbir yang kedua adalah La ilaha illallah. Menurut Abul A'la Maududi, bahwa Allah adalah Al-Ma'bud, Al-Ma'bud yang disembah, yang dijadikan objek pengabdian. Jadi La ilaha illallah berarti La ma'buda ilalah. Tidak ada yang dijadikan objek pengabdian kecuali hanya Allah. Pengabdian hanya dilaksanakan kepada Allah saja. Hakikat pengabdian Allah adalah ketaatan penuh, penyerahan diri secara total atau kafah. Seorang abdi atau hamba yang baik selalu menaati segala yang diperintahkan oleh Allah, Al-Ma'bud. Tidak pernah membantahnya, tidak pernah mengingkarinya. Oleh karena itu, manusia yang menyadari hakikat La ilaha illallah tidak akan memupuk kekuasaan, tidak akan membuat ketentuan hukum, tidak akan mengeluarkan perintah, dan tidak akan membuat larangan yang bertentangan dengan kehendak Al-Ma'bud. Yang ketiga, segala puji milik Allah. Ungkapan rangkaian bacaan takbir selanjutnya adalah Walillahil hamd. Dan milik Allah lah segala puji. Puji-pujian hanya ditujukan kepada Allah semata dan sebagai ungkapan dan pernyataan terima kasih atas karunia-Nya kepada kita yang berupa berbagai macam kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Firman Allah dalam Ibrahim ayat 34, "Walkum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana zalumun kafar." Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sama zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Puji-pujian di luar yang tidak semestinya yang ditujukan kepada selain Allah sudah merupakan kultus, yaitu sistem keimanan agama dan penyembahan. Jadi pujian kepada makhluk secara berlebihan yang tidak semestinya demikian sudah merupakan penyembahan kepadanya. Yang terakhir adalah kembalikan kesadaran jati diri. Dengan merenungkan di dalam hati yang dalam, disertai keikhlasan dan kesadaran atas bacaan takbir itu, menyadarkan kita sebagai makhluk Allah yang lemah, tidak berdaya. Seorang yang mengingkari hakikat makna yang terkandung dalam bacaan takbir, tahmid, dan tahlil, berarti ia telah berpaling dan melupakan Allah. Orang yang demikian hanya akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19 yang memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah dan memperhatikan nasib dirinya pada waktu yang akan datang atau akhirat. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir bulan Ramadan tahun 1441 ini akan sekali lagi semakin memperkuat keimanan kita pada diri kita masing-masing. Sekali lagi, perbanyak maaf kita semua. Nasrun minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.